Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Philadelphia Kids, Ready, Philadelphia Kids, ready. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini Tuhan, karena kami anak-anak sekolah minggu akan mulai ibadah kami. Doa Tuhan memberkati kami dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya mau jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Musik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ho ho ho. Sekali lagi. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ho ho ho. Oh, sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, ku
adik-adik duduk yang tenang ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah buka hati kami untuk ditabur dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu telah dipatahkan dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja.
lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Selamat sore adik-adik, berjumpa dengan kajian di sore hari ini. Kita sudah menyaksikan cerita Alkitab yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yosua 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27 yang menceritakan tentang jatuhnya kota Yeriko. Allah berfirman kepada Yosua bahwa Allah akan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Caranya adalah dengan meruntuhkan tembok kota Yeriko dengan hanya mengelilinginya saja. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin tembok kota Yeriko itu diruntuhkan hanya dengan mengelilinginya saja. Ternyata Allah memberikan cara atau petunjuk kepada Yosua, yaitu semua bangsa Israel, semua prajurit bangsa Israel harus mengelilingi kota itu selama 7 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Kemudian orang-orang bersenjata di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara bunyi sangkakala itu terus-menerus ditiup. Bukan itu saja, tetapi mereka juga dilarang bersorak atau mengeluarkan suara selama belum ada aba-aba dari Yosua. Demikianlah mereka melakukan cara itu selama 6 hari dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mereka hanya mengelilingi tembok kota itu hanya 1 kali saja. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi tembok kota Yeriko itu sebanyak 7 kali. Dan pada tiupan bunyi sangkakala yang ke-7 kali, Yosua memerintahkan mereka untuk bersorak dengan suara yang nyaring. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tembok kota itu diruntuhkan. Dari kisah ini, yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, Tuhan
selalu punya cara yang ajaib untuk menolong umatnya. Tuhan tidak menyuruh Yosua untuk mempersiapkan peralatan perang yang canggih, tetapi Tuhan hanya menyuruh mengelilinginya saja. Suatu cara yang ajaib yang tidak bisa terselami oleh akal manusia. Yang kedua adalah taat. Secara logika pasti Yosua berpikir tidak masuk akal hanya meruntuhkan tembok kota Yerikho hanya dengan mengelilinginya saja. Tetapi yang dilakukan adalah Yosua taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan selebihnya Tuhan yang bekerja. Begitu juga dengan adik-adik, apapun permasalahan yang adik-adik alami saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong adik-adik, asalkan adik-adik mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, dan menutupnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan punya cara yang ajaib saat kami menghadapi masalah, asalkan kami taat menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu di atas semua anak-anak ini, baik dari kelas yang kecil sampai kepada kelas yang paling besar. Perlindungan-Mu ada di atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Sil di Ayat Emas. Ayat emasnya terdapat di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-37 yang berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah dan kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat melayani Engkau. Kiranya pelayanan yang kami lakukan pada hari ini dapat menyenangkan Engkau dan juga dapat memberkati setiap orang yang menontonnya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa di channel dan jam yang sama.